Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bertemu kembali di Renungan Harian GKI Sangkrah Surakarta. Hari ini temanya pengharapan di tengah kesulitan. Mari bersama-sama kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapak telah menolong dan memberkati kami bersama keluarga kami terkasih. Jika sebelum kami menunaikan tugas kewajiban kami di hari ini, kami boleh bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk belajar merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus doa kami naikkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat yang kita ambil di pagi ini adalah dari Ayub 1 sampai dengan ke 5. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hampir semua orang yang mengenal Kristus tahu cerita tentang Ayub. Di situ dikatakan Ayub adalah seorang laki-laki di tanah Uz. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau melihat itu, orang langsung tahu, wah, demikian hebatnya Ayub. Ya, saleh, jujur, takut akan Allah. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa Ayub masih harus dicobai? Semua miliknya dirampas. Ayub ditimpakan dengan bara yang busuk, penyakit yang hitam-hitam begitu di seluruh tubuhnya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, ya Tuhan. Nah, kita baru tahu dia orang saleh, dia orang jujur, dia takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Tetapi ada kata-kata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Dia takut akan Tuhan itu karena cerita orang lain. Dia hanya tahu, tapi dia tidak mengenal lebih dalam. Seringkali kita tahu orang terkenal di Indonesia, siapa kita tahu, tapi kita tidak kenal. Kalau kita dengan Tuhan seperti itu, ya sama saja. Kita tahu Tuhan, tapi kami tidak kenal dekat. Berdoa hanya sekedar berdoa, tidak ada kerinduan dari hati untuk memuji memuliakan Tuhan, sekaligus mendengarkan firman dengan baik dan benar. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan yang dahulu.
Tuhan mengasihinya. Karena apa? Karena tahu Ayub sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan kenal lebih dekat dengan Tuhan. Maka dipulihkan dan memberikannya 10 orang anak, 7 laki-laki dan 3 anak perempuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara rohani memang benar Ayub itu saleh, jujur. Saleh di sini berbicara tentang hidup di dalam kebenaran. Tapi ternyata masih harus diproses. Karena apa? Pengenalannya akan Tuhan itu sebenarnya yang paling utama. Saleh saja kurang, jujur saja kurang, tahu saja kurang, harus lebih mengenal akan Tuhan. Begitu Ayub menghadapi masalah dalam hidupnya, dia tidak dapat bertahan menghadapi guncangan demi guncangan tersebut, tetapi ada Tuhan yang menguatkan, ada Tuhan yang menolong. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, nampaknya tidak ada orang yang salah pada diri Ayub. Tidak salah, orang kaya raya bernama Ayub, tetapi tetap Tuhan masih menguji kerohaniannya. Apabila kehidupan rohani Ayub ini kita perhadapkan dengan kehidupan orang Kristen zaman sekarang, adakah kemiripannya dengan kekristenan masa kini? Jujur saya katakan, banyak sekali orang Kristen yang ibadahnya hampir sama dengan Ayub. Bukan berdasarkan kerinduan kepada Tuhan, hanya tuntutan atau takut akan Tuhan untuk pergi beribadah. Bukan rindu kepada Tuhan, bukan hubungan yang akrab kepada Tuhan, tetapi hanya ingin saja saya beribadah, datang mendengarkan pulang. Jujur saya sudah melakukan kejujuran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mengalami kejenuhan. Iya. Kalau jenuh itu berarti mengeluarkan perasaan yang malas. Malas beribadah, malas berdoa, malas urusan-urusan kerohanian. Oleh sebab itu, menyangkut yang tadi kedagingan membuat malas, mari Bapak Ibu kita ubah. Bukan malas, tetapi semangat rindu bersama Tuhan. Rindu beribadah, rindu berdoa, rindu mendengarkan firman Tuhan. Itu yang utama. Bapak Ibu, mengapa kita berani berkata bahwa Ayub harus banyak berubah? Padahal Tuhan menilai tidak ada yang salah dari Ayub. Tapi karena tuntutan dia kurang mengenal lebih dekat. Ayub melakukan ibadah hanya berdasarkan rutinitas. Anak-anak Ayub tukang pesta pora yang tidak bisa dicegah. Bapak Ibu, setiap kali anak-anaknya Ayub selesai berpesta pora, Ayub datang untuk memohon pengampunan. Itu yang terjadi. Jadi harus kita rubah mindsetnya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa menghukum. Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa membalas. Karena takut kita pada Tuhan tidak didasarkan pada kerinduan hati yang benar-benar tulus untuk melayani Dia. Dan sesungguhnya karena kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Mindset pikiran kita berubah. Harus diubah. Harus dipertajam untuk lebih kenal dengan Tuhan. Ayat 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau hilang. Dulu aku hanya tahu siapa Tuhan dari orang lain, tapi sekarang aku sudah mengenal Tuhanku dengan baik dan benar. Itulah pemahaman yang hari ini kita luruskan untuk lebih mengenal kepada Tuhan. Biarlah pengharapan
bisa memulihkan kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kasih Tuhan. Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Banyak orang yang tahu Tuhan Yesus, tapi sedikit sekali orang yang mengenal Tuhan Yesus lebih dalam dan lebih akrab. Hari ini Tuhan menolong kami. Hari ini Tuhan menegur kami. Banyak sekali proses yang harus kami hadapi, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menolong, Tuhan menguatkan, Tuhan memulihkan, dan Tuhan membantu kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan dalam kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus doa kami naikkan. Amin.